Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Suci Mairayani dengan NIM 23030200087. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi mengenai Acoustic and Light Communication, atau dalam bahasa Indonesianya itu komunikasi akustik dan cahaya. Nah, pada materi ini akan ada beberapa sub yang dipaparkan atau yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian komunikasi akustik dan cahaya, prinsip dan karakteristiknya, cara kerja dan penggunaannya, perbandingan antara komunikasi akustik dan cahaya beserta kesimpulan. Oke. Acoustic and Light Communication itu apa sih gitu ya? Acoustic and Light Communication atau komunikasi akustik dan cahaya merupakan dua metode penting dalam sistem transmisi informasi yang memanfaatkan gelombang suara dan cahaya sebagai media pembawa data. Kedua jenis komunikasi ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan tersendiri yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi dalam kehidupan modern. Nah, yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai komunikasi akustik. Komunikasi akustik itu merupakan metode pertukaran informasi yang menggunakan gelombang suara sebagai pembawa data. Gelombang suara memiliki kemampuan merambat melalui berbagai medium seperti udara, air, dan bahkan material padat lainnya, yang menjadikan teknologi ini sangat fleksibel untuk banyak aplikasi. Nah, di sini ada pun prinsip dasar komunikasi akustik. Nah, prinsip dasar komunikasi akustik itu melibatkan proses pengubahan informasi menjadi gelombang suara yang kemudian ditransmisikan melalui medium tertentu. Energi gelombang akustik dipancarkan dalam bentuk pulsa suara melalui transducer yang akan merambat dalam medium dengan kecepatan sekitar 1500 meter per detik di air. Ketika pulsa suara ini mengenai suatu objek, sebagian energi akan dipantulkan kembali sebagai gema atau echo yang kemudian dideteksi oleh transducer penerima. Nah, di sini kita perlu mengenal yang namanya karakteristik dari komunikasi akustik. Yang pertama, memiliki jangkauan yang lebih luas di dalam air tapi terbatas di udara. Lalu propagasi yang lebih lambat dari gelombang radio itu sekitar 1500 meter per second di air. Memiliki bandwidth yang kecil atau rendah, efektif di bawah air atau tempat yang tanpa sinyal radio, dan rentan terhadap gangguan suara sekitar dan latensi tinggi. Nah, berikut cara kerja komunikasi akustik. Nah, di sini diperlihatkan visualisasi cara kerja dari komunikasi akustik. Nah, jadi ada perangkat seperti laptop yang mempunyai sinyal digital itu dikodekan menjadi sinyal suara gitu ya. Nah, sinyal suara ini itu dikirim melalui media udara ataupun air, dan penerima menangkap sinyal suara tersebut dan dikodekan kembali menjadi data seperti itu. Oke. Selanjutnya, teknologi dalam komunikasi akustik. Di sini terdapat 3 teknologi yang terdapat dalam komunikasi akustik. Yang pertama, teknologi modulasi sinyal akustik. Nah, terdapat 7 sinyal modulasi, itu seperti 2 ASK, 4 ASK, 2 FSK, 4 FSK, 2 PSK, 4 PSK, dan OFDM, yang mana memiliki peran sebagai target pengenalan dan membandingkan efektivitas berbagai algoritma deteksi endpoint dalam pengenalan sinyal modulasi. Yang kedua, time reversal atau TR. Nah, TR ini memanfaatkan karakteristik saluran untuk memfokuskan energi sinyal pada penerima, meminimalkan efek multipath dan interferensi intersimbol. Yang ketiga, itu sistem komunikasi ultrasonik. Sistem komunikasi suara juga dapat memanfaatkan gelombang ultrasonik yang memiliki frekuensi di atas batas ambang pendengaran manusia, yaitu lebih dari 20 kHz. Teknologi ini memberikan keuntungan dalam aplikasi yang membutuhkan komunikasi tanpa gangguan pendengaran manusia. Oke, nah ini contoh penggunaan komunikasi akustik. Yang pertama itu bisa digunakan untuk komunikasi antara kapal selam, lalu digunakan sebagai sensor bawah laut, misalnya untuk mendeteksi gempa, dan komunikasi antar perangkat medis dalam tubuh
atau body area network. Oke, tadi kita sudah banyak membahas mengenai komunikasi akustik dan sekarang kita berlanjut ke komunikasi cahaya atau light communication. Komunikasi cahaya ini merupakan metode transmisi informasi yang menggunakan cahaya sebagai pembawa data. Berbeda dengan komunikasi akustik, komunikasi cahaya umumnya memiliki bandwidth yang lebih besar dan berpotensi mencapai kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi. Nah, berikut prinsip dasar komunikasi cahaya. Komunikasi cahaya didasarkan pada modulasi intensitas atau properti lain dari cahaya untuk mengkodekan informasi. Dalam sistem komunikasi cahaya, informasi dikonversi menjadi sinyal digital atau analog yang kemudian digunakan untuk memodulasi sumber cahaya seperti LED atau laser. Sinar cahaya yang termodulasi ini ditransmisikan melalui medium seperti udara, vakum, atau fiber optik dan diterima oleh detektor cahaya yang mengkonversi kembali sinyal cahaya menjadi informasi digital atau analog. Nah, berikut karakteristik dari komunikasi cahaya. Yang pertama, memiliki kecepatan transfer yang sangat tinggi hingga mencapai Gbps. Memiliki jangkauan yang terbatas dikarenakan cahaya tidak bisa menembus dinding. Lalu lebih aman karena sinyal tidak keluar dari ruangan. Dapat terganggu oleh cahaya matahari atau pencahayaan lain. Tidak mengganggu spektrum radio dan cocok untuk lingkungan yang padat, dan perlu adanya line of sight atau jalur langsung antar perangkat. Nah, berikut jenis komunikasi cahaya. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada Visible Light Communication atau VLC, yang merupakan jenis komunikasi cahaya yang menggunakan LED untuk mengirim data dan biasanya digunakan di indoor atau dalam ruangan. Yang kedua, Infrared atau IR, merupakan jenis komunikasi cahaya yang banyak digunakan pada remote TV, serta memiliki jangkauan yang dekat. Yang ketiga itu ada laser communication, merupakan jenis komunikasi cahaya yang menggunakan sinar laser untuk komunikasi jarak jauh dan memiliki presisi tinggi. Nah, berikut cara kerja dari komunikasi cahaya. Nah, di sini sumber cahaya seperti LED itu dinyalakan dan dimatikan dengan sangat cepat dan bahkan tidak terlihat oleh mata manusia. Nah, selanjutnya, adapun pola nyala dan mati ini yang membawa data digital, lalu penerima itu biasanya fotodioda itu menangkap pola tersebut dan mengubahnya menjadi data. Seperti itu. Nah, sini ada aplikasi komunikasi cahaya. Yang pertama ada komunikasi fiber optik. Sistem komunikasi fiber optik menggunakan serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan informasi dalam bentuk pulsa cahaya. Fiber optik menawarkan bandwidth yang sangat tinggi, kerugian transmisi rendah, dan keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan kabel tembaga konvensional. Yang kedua ada LiFi atau Light Fidelity. LiFi merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data. Keuntungan utama LiFi termasuk bandwidth yang lebih besar, keamanan yang lebih baik, karena cahaya tidak dapat menembus dinding, dan tidak adanya interferensi elektromagnetik. Dan yang ketiga itu ada komunikasi optik ruang bebas. Free Space Optical Communication atau FSO merupakan teknologi yang menggunakan sinar laser untuk mengirimkan data melalui atmosfer. FSO ini menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi dan mudah diimplementasikan karena tidak memerlukan pemasangan kabel fisik. Namun kinerjanya dapat terpengaruh oleh cuaca seperti kabut atau hujan lebat. Nah, berikut contoh penggunaan komunikasi cahaya. Yang pertama, penggunaan LiFi di rumah atau kantor. Lalu komunikasi antar kendaraan. V2V menggunakan lampu depan atau belakang. Sensor IoT menggunakan LED untuk transfer data, dan komunikasi di ruang operasi rumah sakit untuk menghindari interferensi elektromagnetik. Seperti itu. Nah, berikut terdapat perbandingan antara komunikasi akustik dan cahaya. Yang pertama, di sini ada beberapa aspek-aspeknya. Untuk komunikasi akustik itu media transmisinya berupa udara dan juga bisa juga air atau materi padat lainnya. Nah, untuk komunikasi cahaya itu hanya melalui udara atau melalui cahaya tampak atau IR ataupun laser, seperti itu. Nah, untuk jangkauannya, untuk komunikasi akustik itu memiliki jangkauan yang luas di dalam air
tetapi terbatas di udara. Sedangkan komunikasi cahaya itu jangkauannya itu termasuk terbatas, tergantung kekuatan cahayanya sendiri. Begitu. Nah, untuk kecepatan transfer pada komunikasi akustik itu tergolong rendah, sedangkan untuk komunikasi cahaya kecepatan transfernya itu sangat tinggi. Nah, komunikasi akustik itu memiliki latensi yang tinggi, sedangkan komunikasi cahaya itu memiliki latensi yang rendah. Dan komunikasi akustik untuk interferensi itu rentan terhadap suara lain, begitupun juga komunikasi cahaya itu rentan terhadap cahaya lain. Nah, untuk line of sight-nya ini, komunikasi akustik itu tidak selalu perlu line of sight, sedangkan komunikasi cahaya itu umumnya perlu adanya line of sight, seperti itu. Nah, jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai komunikasi akustik dan cahaya, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi akustik dan cahaya itu merupakan dua jenis komunikasi nirkabel yang menggunakan media berbeda untuk mentransmisikan data. Komunikasi akustik menggunakan gelombang suara dan cocok digunakan di lingkungan seperti bawah air, meskipun memiliki kecepatan rendah dan mudah terganggu oleh suara sekitar. Sementara itu, komunikasi cahaya menggunakan cahaya tampak, inframerah atau laser dengan kecepatan transfer data yang sangat tinggi. Itu bisa mencapai hingga Gbps. Teknologi cahaya seperti LiFi cocok digunakan di ruangan tertutup karena lebih aman dan bebas interferensi, tetapi memerlukan jalur pandang langsung. Nah, dengan memahami kekuatan dan keterbatasan masing-masing, kita dapat memilih solusi komunikasi yang paling tepat. Nah, di masa depan, keduanya akan terus dikembangkan untuk menjawab tantangan komunikasi modern. Baik, sekian yang dapat saya paparkan mengenai materi Acoustic and Light Communication. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.